Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ahmad Harlan, MPM 237580002 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 5A. Baik, di mata kuliah Keamanan Cyber di materi dari Cisco ini kita akan mengerjakan lab 3.1.4 yaitu lab using OSINT tools. Nah, di sini jadi di tujuan lab ini, dalam lab ini kita akan mengeksplorasi beberapa OSINT open source integrated tool yang umum digunakan oleh pentester. Nah, di sini ada 4, yaitu yang pertama itu meneliti berbagai sumber OSINT, lalu yang kedua itu menggunakan spider vote, lalu yang ketiga itu menyelidiki recon, lalu yang keempat itu menemukan file menarik dengan recons. Nah, di latar belakang ini yaitu dalam kegiatan information gathering, Bishop Reconis menggunakan data yang terbuka dan dapat diakses publik untuk memudah active recognition serta mengumpulkan informasi tentang perusahaan dan karyawan. Nah, dalam OSINT ini yang dimaksud dengan open source adalah data yang terbuka. Bukan berarti alatnya harus open source. Beberapa tool gratis dan terbuka ada yang memerlukan registrasi untuk versi gratis dan ada pula yang berbayar. Karena OSINT menggunakan sumber data yang tersedia untuk semua orang termasuk hacker, bagaimana penting dari pentesting adalah melaporkan informasi sensitif yang dapat diakses publik untuk menilai potensi kerentanan. Nah, di sini tujuan OSINT yaitu menentukan jejak digital organisasi, mengetahui data apa saja tentang organisasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber. Nah, jadi di sini kita biasa menggunakan kali VM. Nah, langsung aja kita di part 1 ini yaitu meneliti sumber OSINT. Nah, di step 1 itu kita akses OSINT framework. Nah, kita coba kita masuk dulu kali. Nah, yang pertama itu kita buka OSINT framework. Kita buka kita buka. Nah, di sini di OSINT ini kita sudah masuk. Lalu di sini kita klik. Nah, di sini username, lalu itu kita username share. Nah, langsung ke watch my name nih. OSINT. Nah, OSINT name. Lalu coba kita, nah di sini sebenarnya Anda nah di sini di GitHub project ini kita diarahkan ke sini. Nah, langsung kita buka lagi ini untuk link untuk menguji tool. Nah, coba kita buka. Nah, di sini coba kita cari nama saya itu Ahmad Harlan. Kita cari. Nah, di sini kita cari nama saya Ahmad Harlan. Nah, ini muncul yaitu
Itu LinkedIn saya. Ini punya saya itu Ahmad Harlan. Nah, selanjutnya kita lanjut. Nah ini jadi nilai pencarian username dapat mengidentifikasi akun-akun milik personal penting perusahaan di berbagai situs. Jika salah satu situs memiliki celah keamanan, hacker dapat memperoleh informasi pribadi seperti password, alamat, atau nomor telepon yang dapat dimanfaatkan untuk social engineering attack. Nah, coba kita buka untuk yang ini. Nah ini juga OSINT di sini. Udah. Lanjut kita ke step 2, yaitu di step 2 ini kita yaitu integrasi Smart Star Algorithms Result Tools. Nah, di sini coba kita buka. Nah, di sini Smart Tool. Nah, di sini lihat. Smart. Nah, di sini Smart ini kita bisa klik. Nah, di Smart ini kita jelajahi link yang tertemu pada kena berasal dari sumber publik. Nah, langsung ke part 2. Nah, di part 2 ini kita di Spiderfoot adalah scan usin otomatis yang mampu melakukan query lebih dari 1000 sumber informasi terbuka. Step 1, jalankan Spiderfoot. Nah, di terminal kita buka terminal. Nah, sini kita masukkan aja Spiderfoot. Nah, sini lagi jalan Spiderfoot. Kita buka browser in the food. Nah, ini kita tunggu sih. Itu coba. Lagi jalan. Nah, Smartfoot. Kita tunggu, udah langsung aja ke step 2 itu kita buka tab setting lalu lihat daftar search modul lebih dari 200. Setting habis itu setting tab head. Head. Nah, sudah. Head. Nah, ini apa? APK di sini. Name. Udah, selanjutnya kita di sini step 2. Selanjutnya di step 3 itu kita disuruh melakukan scan domain. Klik scan. Klik scan itu di home.
speeder hot hit the grab setting, terus hit setting hit sudah hit grab hit. Nah, di step 3 itu kita klik new, masukkan target misalnya hacker or, pilih for sebagai scan, mengumpulkan informasi perintah, jalankan, tunggu 30 menit untuk hasil masuk. Oh, kita lanjut aja di step 4 itu kita buka tab scan untuk melihat hasil tick name yang oke. Nah, di part 3 itu kita di sini split. Nah, kita lanjut di part 3 aja. Di part 3 ini kita recon yang adalah framework OSINT. Nah, di sini kita di part 3 itu menyelidiki recons. Nah, di sini framework OSINT modul mirip Metafol atau set digunakan untuk berbagai aktivitas rekomendasi. Nah, coba kita di sini kita recons to help jadi di sini enter workflows include enter the workflows framework comment enter back. Nah, di sini di tab 2 itu kita mengelola modul. Nah, di sini cek modul yang terpasang, modul start. Lalu di sini kita jalankan mail TPS untuk mengunduh modul, gunakan kata kunci misalnya sodan big kolom D menempelkan predika mendapatkan FPK FVIK sudah. Nah, sedangkan di step 3 ini, nah sedangkan di step 4 ini kita disuruh untuk mencari file menarik. Nah, di sini modul itu big, jalankan modul downsort domain target misalnya hacker or modul ini menghasilkan file CSV di folder record and data yang berisi daftar file menarik yang dapat diunduh. Multiface. Nah, jadi step 4 OSINT. Nah, jadi di modul 3 ini kita secara itu apa? Nah, jadi di modul 3 ini kita itu bagaimana kita pendapat kita tentang fitur workplace di record. Nah, jadi di fitur ini workplace sangat berguna untuk memisahkan proyek atau klien, menyimpan hasil scan konfigurasi modul dan opsi yang sudah di setel. Nah, terus di sini apakah modul mempermudah pengguna recons? Bagaimana caranya? Nah, jadi di sini dengan modul ini pengguna cukup mengatur opsi sekali di dalam modul eksekusi hanya memerlukan satu perintah run tanpa harus menulis perintah panjang di command line. Nah, jadi kesimpulan di lab 3.1.4 itu lab using OSINT tools. Nah, di sini lab ini memperkenalkan 3 tool OSINT penting. Nah, di sini yang pertama itu OSINT framework dan SMART untuk menemukan tools dan sumber informasi. Nah, Spiderfoot untuk melakukan pemindahan otomasi dan mengumpulkan data dari ratusan sumber publik. Nah, lalu di
Yang ketiga itu recons, untuk mengeksplorasi modular penyimpanan hasil dalam database dan kemampuan otomatisasi lanjutan. Nah, ketiganya memungkinkan petenser untuk yaitu mengidentifikasi jejak digital organisasi, mengungkapkan informasi sensitif seperti subdomain, username, kebocoran data, dan di file tersembunyi. Nah, jadi terakhir itu menilai potensi risiko yang dapat memanfaatkan dalam serangan social engineering atau mengeksplorasi jaringan. Nah, baik, mungkin sekian dari saya di lab 3.1.4, yaitu di modul 3, yaitu lab using ONS tool. Nah, mungkin sekian dari saya Rihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.